سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Yang saya muliakan para habaib, para cucu Nabi Muhammad SAW, wabil khusus saya punya guru, saya sengaja undang beliau biar majelis kita makin berkah. Habib Muhammad bin Ahmad Al-Haddad, kemudian Habib Usman Al-Haddad, Habib Hussein Al-Hirid, dan juga para asatidah, para hujat, para sesepuh yang hadir di tengah-tengah kita, Bapak Haji Romli, Bapak Haji Murdani. Bapak Haji Murdani nggak kelihatan. Ngontrol kopi ya. Para tuan-tuan haji, wabil khusus ketua RT kita Bapak Haji Marullah ya, Masya Allah. Saya bukan 40, saya 17 tahun. Dan juga Bapak Ali Akbar, Insya Allah doain biar jadi RW. Ya, Alhamdulillah kampung sini kita punya RT dari Bapak Ali Akbar, Bapak Haji Marullah diganti lagi. Pada demen nama majelis, Insya Allah. Jabatan beliau menjadi wasilah mendekatkan beliau kepada Rasulullah SAW. Kemudian yang saya hormati para hadirin, para tetamu, laki-laki maupun perempuan, mobil khusus para panitia Majelis Jaisul Mustafa, yang mudah-mudahan kerja keras mereka untuk menyenangkan Rasulullah, dan Allah pun insya Allah akan menyenangkan mereka. Amin. Alhamdulillah pada malam hari ini, karena memang saya punya niat kalau bikin apa-apa saya nggak pernah mau malam. Jam 10 harus selesai. Ya terserah mau makan silakan, nggak makan silakan, yang penting jam 10 udah selesai. Jadi nggak pakai lama saya berdiri. Habis itu potong kue ya. Ya alhamdulillah pada malam hari ini tidak terasa Majelis Jaisul Mustafa sudah menginjak umur 5 tahun. Doakan kami para jamaah, para sesepuh, Habib Ama, Habib Usman, doakan majelis ini biar tambah berkah. Ya, biar majelis ini bisa mencetus orang-orang soleh. Mereka berkeinginan masuk jadi tentara Rasulullah di dunia, dan insya Allah nanti juga di akhirat menjadi tentaranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berhadapan di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan di 5 tahun ini Allah Subhanahu Wa Taala berikan keberkahan majelis ini, Allah istiqomahkan majelis ini, dan mudah-mudahan majelis ini menjadikan perhatian khusus daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan kehadiran kita ini menjadi kecintaan kita, wasilah besar mendapatkan kecintaan daripada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad pun cinta kepada kita. Karena memang derajat yang paling tinggi di sisi Allah adalah mereka yang mencintai Rasulullah. Makanya para sahabat itu mereka mendapatkan maqam yang begitu tinggi sekali, tidak lain adalah karena kecintaan mereka kepada Rasulullah begitu besar. Banyak sekali sejarah yang menceritakan bagaimana cinta mereka kepada Rasulullah. Di antaranya adalah cintanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq dengan Rasulullah SAW. Bahkan sejarah mengatakan tidak ada Rasulullah kecuali di situ ada Rasulullah, pasti di situ ada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Saking tidak bisanya Sayyidina Abu Bakar meninggalkan Rasulullah, walaupun hanya sebentar. Ya, pernah terjadi ketika itu Sayyidina Abu Bakar izin sama Rasulullah ingin pulang makan. Akhirnya sama Rasulullah diizinkan untuk pulang. Ketika sampai di rumahnya ingin makan, baru suapan pertama dia ingat dengan Rasulullah, dia keluarkan lagi makanannya, dia balik lagi ke Rasulullah. Maka Rasulullah katakan, ya Abu Bakar, kau baru datang ke sini, kau baru pergi dari sini, kau datang kembali lagi. Kenapa ya Rasulullah? Ya, kalau seandainya saya makan, nanti bakalan lama meninggalkan dirimu. Sesungguhnya aku tidak bisa meninggalkan dirimu lebih lama. Bahkan Sayyidina Abu Bakar saja
meninggal Rasulullah itu, Sayyidina Abu Bakar itu setiap hari kalau tidur itu bantalnya basah. Basah bukan karena keringetan, tapi basah karena air mata yang keluar merindukan Rasulullah. Makanya tidak salah Sayyidina Abu Bakar itu adalah memiliki magom yang sangat tinggi sekali sehingga diletakkan di bawah magomnya Rasulullah. Bahkan Sayyidina Umar, sahabat yang lain yang terjadi bagaimana kejadian Sayyidina Bilal yang ketika meninggalnya Rasulullah, Sayyidina Bilal keluar dari kota Madinah. Para sahabat mencegah mereka untuk tidak keluar. Bagaimana wahai Bilal, kau tinggalkan kota Madinah, kotanya Rasulullah. Kata Sayyidina Bilal, bagaimana saya bisa tinggal di Madinah? Saya mau makan ingat Rasulullah, saya mau duduk ingat Rasulullah, saya jalan ingat Rasulullah, dan saya harus mencari nafkah untuk anak-anak saya dan keluarga kami. Akhirnya Sayyidina Bilal keluar dari kota Madinah dengan bukan meninggalkan Rasulullah, tapi karena tidak puasa dengan mengingat Rasulullah SAW. Terjadilah setahun. Di setahun pertama Sayyidina Bilal diimpikan oleh Rasulullah mengatakan, ya Bilal, sudah waktunya kau ziarah kepadaku, apakah kau tak rindu kepadaku? Maka ketika itu Sayyidina Bilal berangkat ke kota Madinah dan duduk di magom Rasulullah dan mencium pusaran daripada makbarah Rasulullah SAW. Bagaimana lihat para sahabat begitu besar cinta kepada Nabi Muhammad. Karena dengan cinta inilah yang akan membawa kalian taat dalam sholat. Karena cinta kepada Nabi Muhammad lah yang akan membawa kalian taat dalam puasa kalian. Dengan cinta kepada Nabi Muhammad lah yang akan membawa kalian taat dan rajin dalam duduk di majlis taklim Jaisul Mustafa atau majlis-majlis taklim yang lain. Yang menyebabkan kalian bisa duduk di sini tidak lain adalah karena cinta. Bahkan dikatakan di dalam sejarah ketika Sayyidina Bilal ziarah Rasulullah, itu para sahabat mendengar Sayyidina Bilal datang, mereka menghampiri. Sayyidina Abu Bakar menghampiri, Sayyidina Umar menghampiri, Sayyidina Utsman menghampiri. Semuanya para sahabat menghampiri dan meminta Sayyidina Bilal untuk mengumandangkan azan. Karena kita tahu Sayyidina Bilal itu adalah muazzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Sayyidina Bilal sudah berjanji, saya ini tidak pernah berazan kecuali ketika ada Rasulullah. Selama Rasulullah tidak ada, saya belum pernah melakukan azan. Akhirnya datanglah cucu daripada Rasulullah, Sayyidina Hasan al-Husain, untuk meminta Sayyidina Bilal untuk melakukan azan. Karena mereka sudah rindu. Ketika Sayyidina Bilal mendengar cucu Rasulullah meminta, karena memang besarnya cinta mereka, bukan Rasulullah saja yang mereka cintai, tapi semua yang bernasab intisab kepada Nabi Muhammad mereka cintai. Bahkan bukan cucunya saja, umatnya pun kita wajib mencintai. Ya, kalian kan kita semua umat Nabi Muhammad. Ya, kalau kalian cinta kepada Nabi Muhammad, kalian juga harus mencintai umat Nabi Muhammad. Akhirnya Sayyidina Bilal mengatakan, kalau memang kalian yang meminta wahai cucu Rasulullah, maka akan kujalankan apa yang kau inginkan. Karena nanti aku malu. Bagaimana nanti di hadapan Rasulullah? Apa yang akan aku katakan nanti di hadapan Rasulullah? Akhirnya Sayyidina Bilal naik dan mengumandangkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, Imam Al-Hasan Basri mengatakan kota Madinah tidak pernah dibanjiri air mata kecuali dalam 3 perkara. Pertama, ketika Rasulullah wafat. Kedua, ketika Sayyidina Bilal mengumandangkan azan. Yang terakhir, ketika rumah Rasulullah dirubah menjadi masjid atau dihancurkan dan dirubah menjadi masjid. Itu tidak ada tangisan yang lebih besar di kota Madinah, lautan tangisan. Maksudnya lautan itu bukan ada lautan di Madinah, enggak. Semua penduduk Madinah itu menangis dengan 3 hal itu. Salah satunya adalah ketika dikumandangkan azan. Bahkan seakan-akan ketika Bilal mengatakan Allahu Akbar, mereka beranggapan Rasulullah telah dibangkitkan oleh Allah kembali. Ini saking cintanya kepada Nabi Muhammad. Ya. Kemudian ketika mengucapkan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, Sayyidina Bilal tak kuasa dan beliau pingsan karena teringat kepada Rasulullah SAW. Cukuplah cinta menjadi sebab kita dekat kepada Rasulullah. Yang mudah-mudahan pada malam hari ini menjadikan sebab kita cinta kepada Rasulullah. Mudah-mudahan pada malam hari ini, hadirnya kita di pada malam hari ini, mudah-mudahan tidak bubar dari tempat ini kecuali kita mendapatkan hadiah dari Allah lewat wasilahnya Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan kita tidak bubar dari tempat ini kecuali Allah Subhanahu wa taala rubah keadaan kita menjadi keadaan yang lebih baik. Allah bersihkan hati kita sehingga kita bisa bermimpi Rasulullah SAW. Allahumma
jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna syaqiyyan wa la mahruma bihaqqi rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.